Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Desember 2024 dan ini adalah hari terakhir bagi saya untuk memberikan kalian analisa harian XAUUSD pada tahun 2024 kali ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi sekarang seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan hari terakhir ya, karena ya kita tahu lah ya, minggu depan itu sudah mulai Christmas, kemudian 2 minggu lagi kita sudah memasuki tahun baru 2025. Jadi better di sini supaya kalian tidak gimana ya. Jadi saya kasih tahu aja untuk sekarang ini adalah hari terakhir saya untuk memberikan kalian analisa di XAUUSD. Tapi kalau sekiranya kalian ingin tanya-tanya lagi, kalian bisa langsung aja chat di grup Discord ya. Untuk cara masuk Discordnya itu kalian bisa link tanya via WA ya, via WA atau enggak jadi membership Amandana yang AMD Pro. Itu mau lewat membership YouTube ataupun lewat jalur belakang terserah ya, intinya bisa keduanya. Sekali lagi ini merupakan hari terakhir, jadi kalau kalian ingin trade pada hari ini silahkan, kalau enggak juga nggak masalah. Kemarin sih ya pada saat saya live itu kan saya ngidenya itu bisa buat ngebuy ya. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan kemarin di 24.15 itu M15 nya kan gagal terus ya, M15 gagal. Ini sebenarnya bisa ngide buat ngebuy dengan stop loss itu ditaruh di atas 2625 dan benar aja ini. Kayaknya di sini banyak yang pasang stop loss sih kayaknya di sini ya. Ini bisa dikatakan kemarin itu sebagai sell side liquidity, padahal kalau kalian lihat ke kiri itu sebenarnya nggak ada apa ya. Banyak banget ini, kalau kalian berharap ini sebagai titiknya juga enggak, kalau ini titiknya juga enggak, kalau ini terlalu jauh. Jadi bisa dikatakan kemarin itu yang saya katakan kalau pasang stop loss di 2625 ini kesabet SL, ini yang kayaknya banyak orderan di 2625 deh ya, antara banyak yang pasang selimit ya sebagai angka cantik 2625 atau enggak pasang SL yang saya katakan kemarin, banyak yang naruh SL juga, sehingga ketika nge-sweep ya, literally cuma nge-sweep itu di M5 atau enggak M3 bahkan ya. Ini kalian bisa lihat M3 berusaha dia break di atas 2625, ketika naik di atas 2625 sampai 2626,35 marketnya langsung turun dan tidak pernah naik lagi, dan itu turun terus sampai ke 2586. Jadi kalau ada yang ngide nge-sell kemarin, seperti saya katakan lagi ya, di bawah 2614, kalau kalian ada yang ngide buat nge-sell kemarin di sini ya, di break di bawah 2614, naik sedikit retestnya, kemudian marketnya turun sekali. Kemudian kalau ada yang saya katakan sell lagi, yaitu di bawah 2604 di retest, kemudian turun lagi memakai obat ya. Jadi seperti itu. Jadi kemarin nge-sell pun oke, nge-buy pun juga oke kemarin sebenarnya. Cuman kemarin nge-buy-nya itu tidak berharap bisa tinggi ya. Saya pun pribadi kalau mau nge-sell saya better tunggu di sini ya. Tapi kemarin apa mau dikata ya kan, ini dropnya sudah lumayan parah. Jadi saya better tidak ambil posisi sama sekali. Dan untuk hari ini jujur saya nggak ada open posisi sama sekali. Sudah clear, tidak mau ada trade yang gantung sampai di tahun depan. Ya better clearkan posisinya, dibawa santai, kembali lagi kita aktivitas trading di tahun depan 2025. Oke, kemarin secara news itu bisa dikatakan sedikit mengejutkan ya. Kenapa? Kalau dilihat dari data GDP growth rate final itu naik ke 3,1, itu wow sekali ya, bisa saya katakan itu wow sekali. Karena kalau dilihat kan sebelumnya itu hanya sebesar 3%, bahkan di konsensusnya itu 2,8, dan akhirnya keluar tadi malam itu 3,1. Kemudian diikuti juga dengan data tingkat pengangguran mingguan itu turun lagi ke angka 220.000, kemudian dengan tingkat pengangguran berkelanjutan itu ke 1874, sebelumnya 1879. Kemudian core PCE prices final itu turun ke 2,2. Kemudian GDP salesnya itu ternyata naik 3,3. Jadi bisa dikatakan kalau salesnya ini naik, saya rasa dari segi retail sih seharusnya kayak kemarin ya, retailnya tuh seharusnya naik. Bisa dikatakan juga kayaknya new home sales kayaknya bakal bisa naik lagi sih sepertinya. Tetapi dari segi manufaktur sih sebenarnya tidak bakal terlalu tinggi untuk saat ini. Ini terbukti dengan juga tadi kan saya katakan new home sales kemungkinan bisa tinggi. Ini existing home sales-nya aja lumayan tinggi ya. Penjualan rumah terkini ini aja lumayan tinggi dari 3,4 ke 4,8. Jadi kayaknya
new home sales bisa naik lagi sih. Kayaknya dari segi sektor properti bakal booming lagi di Amerika di sini ya. Dari PCE-nya juga sama, ini sudah turun dari 2,5 ke 1,5. Ini dari segi personal consumption expenditure di sini sih sudah turun semua. Dengan tingkat penjualan rumah kemungkinan bisa naik lagi. Kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index kayaknya kemarin itu nggak terlalu bagus sih seharusnya. Ya ini masih minus ya, jadi wajar aja dari segi manufaktur itu masih kurang oke. Untuk hari ini kalau dilihat berdasarkan news nanti malam, kita cuma ada personal income, personal spending, dan juga PCE price index. Jadi kalau dilihat kemarin ini kan core PCE price final ini kan sudah turun ke 2,8, PCE price final juga turun ke 1,5. Jadi nanti malam kalau dilihat core PCE price indexnya sih seharusnya ini juga sudah turun ya, at least kayaknya di 0,2. Kemudian personal income di sini ya kita akan lihat lah ya, personal income bagaimana dan juga personal spending bagaimana, karena kan inflasi kemarin itu ke 2,7 kalau nggak salah ya. Itu kan gara-gara personal spendingnya naik ya, dengan dengan personal income-nya naik, otomatis ketika orang-orang di Amerika itu dapat gaji lebih tinggi, mereka lebih prefer buat spend money-nya. Jadi kalau dikatakan apakah berita ini bakal bisa berpengaruh untuk penutupan akhir bulan saat ini, maybe ya, mungkin aja. Tapi better sekali lagi kalau kalian ada yang ingin trading, ingat ya, ini hari terakhir, jangan dipaksakan. Kalau kalian mau trade silahkan, kalau enggak ya jangan. Oke. Saya sih jujur sudah nggak mau trade, sudah ambil posisi santai, ambil posisi aman aja ya, daripada gimana-gimana. Oke, hari ini bagaimana? Well, karena ini merupakan analisa terakhir di tahun 2024, kita bawa ke time frame monthly ya. Seandainya monthly, oke. Ini kalau monthly nanti ya, dari segi RSI di sini misalnya drop di bawah 70 aja secara monthly ya, drop di bawah 70 aja, kemungkinan di bulan depan kita bisa melihat bearish sih ya. Ini secara indikator. Kalau secara chart, secara candle, saya perlu market itu tutup di bawah 2600 secara monthly di Desember. Secara trading days sih sebenarnya minggu depan masih ada ya. Secara trading days itu minggu depan masih ada. Sisa minggu depan sih hari Senin masih ada ya. Ini hari Senin sih marketnya masih buka sih. Hari Senin, hari Selasa kayaknya marketnya masih buka minggu depan ya. Senin, Selasa masih buka. Kemudian dari hari Christmas sampai penutupan minggu depan itu sudah libur. Kemudian di 2 minggu lagi tanggal 30 tanggal 30 marketnya open. Kemudian tanggal 31 ini kayaknya marketnya bakal close lebih awal. Kemudian tanggal 1 libur, tanggal 2 ini sudah mulai ada apa namanya, ada market lagi. Kayaknya sih tahun depan kalau dilihat kayaknya better saya balik lagi di tanggal 2 Januari deh ya. Tanggal Januari nanti saya balik lagi untuk analisa harian ya, dari tanggal 2 kayaknya nih. Ya, better tanggal 2 sih. Ya, better tanggal 2 sih. Kayaknya tanggal 2 itu sudah mulai ada yang trading lagi setelah liburan tahun baru. Kayaknya sih ya, tapi nggak tahu juga deh. Tapi ya oke lah, kita lihat aja. Kayaknya hari Kamis tanggal 2 saya balik lagi deh ya. Saya balik lagi tanggal 2 atau nggak tanggal 3. Tapi kalau memang marketnya itu tidak bergerak, kemungkinan saya akan balik nggak di minggu ini ya, tidak di minggu pada saat tahun baru. Mungkin saya akan balik di tanggal 6 ya, di tanggal 6 apa namanya, di tanggal 6 Januari 2025. Oke, antara tanggal 2 ya. Jadi untuk saya balik lagi ke YouTube lagi antara tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 6. Itu aja sih, 2, 3 atau 6. Itu aja. Oke. Jadi kalau penutupan monthly saya memerlukan itu marketnya tutup di bawah 2600. Dengan 2600-nya itu jelas ya.
Saya tidak mau penutupannya itu di bawah 2600, beda cuma sedikit doang. Contohnya itu di 2599, 2598, 2597,8 kayak angka sekarang. Ya saya nggak pengen itu marketnya mepet banget close-nya monthly. Kalau bisa sih monthly-nya benar-benar bearish, ya udah close-nya itu di 2595 itu clear banget, atau nggak 2596 itu juga jelas. Kalau tutupnya di atas 2600 juga perlu penjelasan ya. Di atas 2605 atau enggak 2610 itu lebih clear. Kalau dia tutup di atas 2600, saya rasa itu agak berat kalau marketnya itu bisa lanjut naik so far ya. Karena kalau seandainya market itu memang bisa balik bullish, ini harus flip bullish. Tapi kayaknya dengan market sudah libur sampai 2 minggu ke depan, market naik sampai 2650 kayaknya sih impossible banget. Kemarin aja marketnya naik sampai 26 berapa kemarin ya. Kemarin market naik sampai 2626 ya. Kemudian marketnya nge-reverse turun. Ya kan? Jadi kayaknya kalau sampai bulan ini ditutup di atas 2650 kayaknya rada berat. Tapi nggak tahu ya. Kalau memang market ini memilih untuk flip bullish dan ditutup bullish pada bulan ini, ya Januari sih kemungkinan kita bisa melihat kenaikan. Ya, karena dengan demikian kan berarti bentuk candlenya bakal seperti ini. Kalau seandainya ini marketnya bullish ya, karena kita kan nggak tahu nih, tiba-tiba aja marketnya ngide untuk lanjut bullish, ya close-nya di atas 2650, mungkin close-nya di 2657 atau nggak 2655. Misalnya kayak begini, ini kan berarti doji. Kalau doji seperti ini, doji dengan bullish candle, ada chance peluang market itu masih bisa naik untuk di Januari. Tapi kalau enggak, ya saya sih better marketnya itu benar-benar jelas bearish ya. Contohnya kayak tadi begini ya, 2590 kalau bisa lebih clear banget bearishnya, atau enggak sekalian break di bawah 2580, udah itu enak banget ya. Kalau emang marketnya itu mau bearish, kalau mau bullish sekalian, saya nggak, ini harus di atas 2670 sih mau nggak mau. Tapi kayaknya sih rada berat ya, rada berat banget untuk di atas 2570. Oke, itu dari segi monthly. Ingat patokannya adalah 2600. Dan dari segi weekly, kemarin kan saya ada katakan kalau marketnya itu seperti mengulang kejadian pada saat kemarin saya live ya. Itu kan saya ada katakan ini marketnya kemungkinan bisa mengulang kejadian di sini. Ini hanya sebatas cocok logi doang ya, cocok logi doang. Yang dimana market sekarang dari segi weekly ini kan bergerak, ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya, ini low-nya. Ini kan bergerak sideways nih ya, sideways sebelum akhirnya break naik. Nah, worst case-nya adalah ataupun skenario terburuk ini bisa mengulang kejadian kemarin, yang dimana berarti marketnya itu bergerak sideways dulu, baru nanti bisa break lagi ya. Jikapun weekly-nya itu sideways, berarti monthly-nya saya rasa tidak akan tutup di bawah 2600. Kemungkinan dia close-nya itu nggak jelas kayak tadi yang saya katakan ya. Mungkin dia di 2601, 2604, 2599, 2598. Nggak begitu jelas clear-nya ya, nggak begitu jelas penutupannya dari segi monthly ya. Kemungkinan dari segi weekly juga bakal mengikuti, tapi ini hanya sebatas cocok logi doang sih ya. Karena kalau yang saya lihat di sini marketnya naik turun seperti membuat head and shoulder, tapi marketnya prefer buat naik, sama kayak di sini ya kan. Marketnya naik turun ya, ini sudah turun di sini, ini tinggal naik aja lagi sekali ya, bisa kayak begini, seperti membuat ya seperti membuat head and shoulder tapi ternyata tidak jadi, atau enggak seperti membuat double bottom kemudian break di sini. Cuman ini hanya sebatas cocok logi doang ya, entah beneran atau enggak. Kalau marketnya prefer buat drop, kalau kalian ingin swing buy nanti, saran saya tunggu di sini, laku di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah tunggu di sini ya. Udah, ini doang dua kesempatan kalian kalau mau ngebuy. Swing buy yang literally swing, yang benar-benar swing, yang bisa kalian tahan kayaknya sampai 6 bulan ke depan. Kalau itu marketnya memang turun di bawah 2500 ya. Karena kalau sampai turun di bawah 2500 ya udah, monthly itu bisa terjadi koreksi. Karena kalau kalian lihat monthly itu tidak pernah terjadi koreksi ya, tidak pernah terjadi koreksi sama sekali. Weekly memang ada koreksi, cuman monthly tidak pernah. Jadi kalau monthly berpihak untuk lanjut koreksi, ya udah kalian tinggal tarik Fibo dari sini sampai sini, maka kalian ketemu 38,2 ada di sini.
38,2 itu adalah selaku resistance become support yang ada di weekly juga. 50% itu ada di sini. Ya. Dan 61,8 di sini ada rally base rally. Kalau seandainya market itu memihak monthly untuk bisa melakukan retracement. Oke, kalau memang memihak untuk lanjut turun untuk retrace. Kalau enggak ya beda cerita. Kalau memang monthly ini hanya sebatas sideways condition untuk lanjut naik, maka kemungkinan di weekly kita bisa melihat pattern. Untuk sekarang sih patternnya nggak ada. Yang bisa saya katakan ini ada chance marketnya ngebuat bukan ascending sih, apa namanya, symmetrical triangle atau enggak bullish pennant. Cuman di sini pennantnya rada maksa aja sih. Ya, ini rada maksa aja bentuk segitiganya di sini. Nih ya, ini rada maksa aja bentuk pennantnya. Cuman ya kalau kalian mau ini anggap sebagai pennant ataupun sebagai symmetrical triangle ya silakan. Cuma kalau saya pribadi di sini kayaknya agak maksa. Cuman kalau market memilih untuk seperti ini, ingat ya, terkadang market itu memperkirakan terjadinya suatu mungkin bullish flag tapi ternyata enggak. Kita menganggapnya enggak bullish flag tapi ternyata itu adalah bullish flag dari segi market ya. Terkadang gitu ya, tidak ada yang sempurna. Marketnya menginginkan itu berbentuk bullish flag tapi secara textbook salah ya, tapi marketnya itu ngelihat bullish flag ya udah beda. Jadi ada peluang marketnya itu di weekly ngebuat pattern kayak begini ya. Jadi kalau seandainya ini adalah memang benar selaku apa namanya, apa sih tadi saya katakan, symmetrical triangle ataupun pennant ya, otomatis di sini bakal ada break. Cuman kalau dilihat dari breaknya sih ya ini sisa. Dari segi weekly sih di sini sudah break seharusnya ya. Ini sudah break dari segi weekly. Kalau weekly break di bawah major trend line-nya di sini, kemungkinan kita bisa melihat penurunan. Nah, itu harus dibarengi juga dengan trend line yang ada di sini. Oke, jadi kalau ini break trend line juga, dan juga break daripada symmetrical triangle, otomatis monthly bakal tutup di bawah 2600. Well, kita bisa melihat penurunan at least sampai 2500 sampai 2500 ya, bisa sampai sana lumayan. Terus apalagi saya mau kasih info ya, kok saya lupa. Terus selanjutnya yang ingin saya kasih tahu adalah, oh ya, kalau seandainya ini marketnya prefer untuk tidak memberikan kita kejelasan ataupun sideways, kemungkinan kalau memang ini marketnya memang benar menganggap sebagai symmetrical triangle ataupun pennant bullish ya, maka secara waktu di minggu depan itu masih punya peluang, dan secara waktu adalah di minggu terakhir di 2024 tanggal 30 Desember. 30 Desember ini berarti di sini ya, di penghujung dari apa namanya, ujung dari segitiganya. Kalau memang marketnya ini memilih untuk berbentuk seperti ini, yang dimana berarti close-nya pada minggu ini adalah sekitaran 2600, kemudian minggu depan marketnya naik lagi dan berhenti di 2620 misalnya, kemudian minggu depannya lagi dan mengecil candle weekly-nya mengecil, stuck dia ataupun kejebak. Ya udah, kalau kayak begitu berarti secara waktu akan ada break di tanggal 30 Desember yaitu minggu terakhir 2024 ataupun di minggu pertama Januari 2025. Ini pas banget ya, kalau kalian lihat ini minggu tanggal 6 ini pas banget di ujung ya, di ujung titiknya di sini. Jadi antara di sini atau di sini. 30 Desember atau 6 Januari. Udah, ini dua doang ya. Itu. Kalau memang marketnya berbentuk seperti ini, kalau enggak ya udah. Oke, itu dari segi weekly. Dari segi weekly sih indikatornya ini menandakan sudah mau bergerak ke bawah. Ini secara fast stokastik sudah di bawah 43, di bawah 50, tinggal slow-nya aja di bawah 50. Tinggal juga dari segi RSI break di bawah 50. Ini sudah stay ataupun bakal koreksi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau marketnya memilih untuk bergerak sideways sampai akhir tahun 2024 ataupun sampai awal Januari 2025, kemungkinan kita bisa melihat stokastiknya ini flat di 50 atau enggak 40 secara fast dan juga slow. Kemudian RSI-nya tidak pernah break di bawah 50 dan dia akan datar setengah mati. Ya,
datarnya tuh kayak kemarin yang ada di daily di sini. Di sini contoh datarnya ya. Ini contoh datar. Oke gitu dari segi weekly ya. Kemudian dari segi daily sekarang. Dari segi daily yang bisa saya katakan ini area demand belum kena ya. Area demand belum kena dan juga low dari supportnya juga belum kena, jadi masih ada peluang marketnya itu melanjutkan penurunan untuk saat ini ya. Dari segi daily sih saya masih prefer marketnya itu masih bisa turun ya, karena di sini ada gap kecil nih, entah ini bakal ditutup atau enggak. Ingat ya kemarin itu kalau nggak salah di sini ada gap pada saat marketnya drop gila, kemudian pada saat open market di hari Senin tanggal 18 November, kalian ingat banget ini adalah suatu berita gara-gara Rusia, lebih tepatnya Ukraina yang menembakkan rudal jarak jauh milik Amerika. Ini mengakibatkan di tanggal 18 November marketnya langsung lari nggak pakai otak ya kan, sehingga kalau nggak salah di sini meninggalkan adanya gap kecil di sini sekitaran 2560 atau enggak ya 2560 sampai 2570 kalau nggak salah sih. Jadi kalau kalian lihat ada gapnya mungkin itu bisa dibantu ya, berapa gap ya. Oke, kalau gitu kita mau nge-sell hari ini bagaimana? Well, kalau dilihat H4 kemarin ini break di atas 2617, tetapi break kemudian lanjut turun ya. Kalau dilihat berdasar kalau kita pakai penutupan candle sih sebenarnya ini ya ini ketahan sedikit sekali kemudian marketnya turun ya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan support become resistance yang ada di H4 sih. Tetap ya, berarti untuk range-nya adalah maksimal sampai 2620 untuk di H4. Kalau H4 benar-benar bisa break di atas 2620 untuk saat ini, saya rasa marketnya bisa bergerak naik. Untuk demand ini masih berlaku ya, ini demand masih berlaku, masuk ke area demand marketnya lanjut naik lagi, ini masuk ke area demand lanjut naik lagi. Tapi ingat ya, ini demand sudah dites berkali-kali, jadi sekalinya ini bakal terjun ke bawah dengan power yang kuat, dengan volume yang kuat, ini bisa bablas turun sampai 2575 sampai ke area demand daily, bahkan bisa sampai tutup gapnya yang ada di 2560. Apakah hari ini bisa terjadi? Bisa aja kalau nanti malam data core PCI-nya ini benar-benar turun 0,1, kemudian personal income-nya juga turun, personal spending juga turun. Ya, ini bisa menguatkan USD. Begitu. Kalau kita nge-sell bagaimana sekarang? Sebentar ya, dari H4 sih ini belum ada tanda-tanda bakal kita nge-sell. Dari segi H1 kalau dilihat kayak kemarin ya, kita pandangannya sama aja lah ya, kita pakai di M5, kita pasti sama di sini di 2604 di M15. Di M30 nya kita bisa pakai minornya yang ada di sini kayak kemarin ya, 26 berapa kemarin ya, kemarin itu di 2614 ya, ini minor-minornya kelihatan banget. Di M5 ya 2604 di sini, M15 juga sama, M30 nya H1 ya, kita bikin patokan aja lah di sini. Dari segi H1 sih ada di sini. Berarti di sini ada pergabungannya di sini ya. Ini berarti resisten saat ini dari 2604 sampai 2606. Ya. 2604 sampai 2606. Kalau dicari lagi supportnya di mana? Untuk sekarang sih supportnya yang bisa dikatakan ini mepet banget ya, soalnya dengan area di demand daily. Jadi better saya nggak bisa pakai supportnya di sini. Tapi yang bisa saya kasih untuk saat ini kayaknya di sini deh, H4 deh ya. Oke, H4 2585. Jadi kalau ada H4 close di bawah 2585, itu bisa menjadi trigger marketnya bisa drop terus sampai 2575. H1 juga berlaku. Ya, H1 juga berlaku di bawah 2585. M30 juga berlaku, M15 pun berlaku. Berarti benar-benar 2585 menjadi titik support saat ini. Ya. Kalau kalian ingin sell, consider bisa di sini di 2604 sampai 2606 selaku support become resistannya. Ini nanggung banget lagi dikit ya.
Jadi pembalikan kalian boleh nge-sell maksimal target sampai 2585. Kalau kalian maksimalin lagi berarti sampai di main daily-nya di sini. Range-nya dari 2575 sampai 2558. Oke. Kalau nge-buy gimana? Kalau nge-buy sih untuk saat ini berat ya, karena kalau dilihat sih kayaknya sih saya better nanti nge-sell di 2605 deh kayaknya ya. 2605 kayaknya saya better buat nge-sell di sini. Dengan SL-nya itu di 2610, 50 pip aja. Ya, untuk SL 50 pip nggak usah dijauh-jauhin. Kalau sekarang nge-sell sih nanggung ya, literally nanggung. Jadi better tunggu aja, ini marketnya lagi sedikit. Kalau nge-buy di atas 2606 gimana? Nge-buy di 2606 saya sih nggak prefer buat nge-buy sih sebenarnya ya. Ini kebiasaan market sih soalnya sekarang ya, karena kalau ini marketnya kembali lagi mengulang kebiasaan market beberapa hari kemarin ya. Jadi kalau kalian sadar, beberapa hari kemarin itu marketnya mengalami siklus yang sama, yang dimana market Asia itu pasti naik ya. Market Asia itu pasti naik, kemudian diikuti juga market London, sebelum akhirnya market New York itu lanjut turun lagi. Selama beberapa hari kemarin tuh kayak begitu soalnya kalau nggak salah ya. Coba kita bandingkan deh ya dari hari apa ya dikit ya. Kayaknya dari hari Rabu ya, coba ya. Enggak, dari hari Senin lah ya. Dari hari Senin ini pagi ya, Senin pagi ini marketnya naik sampai di market London ya. Dari market New York sampai market London, di sini marketnya naik gila. Ini kan kita kan ngeliat banget ini marketnya turun, ya kan, turun jelas banget. Nah di Asia dari Senin kemarin ya, Asia sampai Eropa itu naik, tetapi pada saat Amerika lanjut turun lagi. Kemudian market Asia ini naik lagi ya, market Asia naik. Kemudian pada saat mau sesi London turun, tapi sesi London naik lagi ya, sebelum akhirnya sesi London ini beneran turun dan market Amerikanya ini sideways ya, market Amerikanya sideways. Kemudian di hari Rabu ini gara-gara mau FOMC benar-benar flat ya, benar-benar flat. Kemudian akhirnya kemarin di hari Kamis market Asia itu naik ya, market Asia naik, market Eropa naik, sampai akhirnya market New York marketnya itu turun. Jadi kemungkinan sih sekarang bisa aja mengulang kayak kemarin ya, berarti otomatis market Asia sampai market Eropa itu naik. Kemungkinan naiknya saya rasa max-nya sih sampai 2618 kayak kemarin lah di sini ya, sampai di H4 2618 nya di sini. Atau enggak mungkin sampai 2614 selaku M30 dan juga M15 nya di sini ya, minor resistannya di sini. Bisa aja ya. Tapi kalau seandainya ini marketnya memilih untuk yang namanya mengendahkan kejadian kemarin, yang dimana itu market Asia itu naik kemudian turun, kemudian market Eropa naik, Amerika turun, bisa aja. Jadi kalau mengulang kejadian kemarin berarti ini kan sesi Asia naik, kemudian pertengahan dia marketnya turun, jadi bisa aja dinabrak, kemudian marketnya turun sedikit ya, turun sedikit, market London lanjut naik, market London lanjut naik sampai mungkin 2614 atau enggak 2618, market Amerika buka, hasil PCE-nya bagus, ini lanjut turun lagi. Ini bisa begini ya, ini skenario berdasarkan sesi ya. Asia kena, kemudian turun, London lanjut naik lagi, Amerika turun lagi. Jadi otomatis sih better kita nge-sell aja sih untuk sekarang ya. Karena ini pure banget marketnya ini bergerak turun sih. Marketnya bergerak turun. Oke, jadi kalau mau nge-sell sabar aja dulu, jangan gegabah. Kalau kalian ingin open posisi pada hari ini. Tapi kalau saya pribadi sekali lagi saya sudah nggak open apapun ya. Saya nggak mau merusak apa yang sudah terjadi selama setahun terakhir di sini. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD terakhir pada tahun 2024. Jadi kita di sini apa ya, sebelum saya tutup ya, di sini saya mau mengucapkan dulu selamat hari Natal buat teman-teman yang beragama Kristen, dan juga selamat tahun baru 2025.
Untuk teman-teman Kristen, semoga berkah Natal nanti, hari Natal nanti bisa menjadi hari yang penting bagi teman-teman semua dan sekeluarga. Dan untuk tahun baru 2025, kita semua mengharapkan semoga di tahun 2025 kita yang trading di sini, yang sebelumnya mungkin loss atau enggak banyak MC, semoga bisa profit 2025 dan jadikan 2024 sebagai pelajaran. Dan kalau yang 2024 sudah profit, semoga di tahun 2025 kita bisa tambah profit lagi dan terutama bisa konsisten profitnya. Ya. Jadi di 2024 di sini saya ucapkan banyak banget terima kasih kepada kalian semua, baik itu yang sudah subscribe, like, kemudian yang sudah jadi membership, kemudian yang sudah join juga ke Discord, baik itu yang juga sudah menggunakan alat bantu dari Amandana, mau itu robot ataupun trading panel. Saya juga ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua. Kita di sini 2024 memang banyak banget ada gejala gini ya, gejala ekonomi ya. Dimulai dari adanya perang, kemudian adanya market sell off, kemudian kita ditutup dengan adanya Presiden Donald Trump yang menang sebagai pemilu untuk 4 tahun ke depan di Amerika. Jadi di 2024 ini kita memang benar-benar analisanya ini bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena kalau kemarin kan saya katakan, terutama saya ingat banget pada saat di bulan September ya. Bulan September saya katakan pokoknya apapun yang terjadi kalian itu buy only. Ya, saya ingat banget apa yang saya katakan di situ. Kemudian yang saya katakan buy only kalau nggak salah pada saat di teritori 2400 setengah 2500 ya, saya lupa. Itu juga buy only. Kemudian kita juga punya berita di sini, saya ingat banget Friday tanggal 7 Juni yang dimana marketnya di sini drop gara-gara Cina berhenti beli emas gitu kan. Kemudian kita juga mengalami yang namanya di 2024 itu perang gitu kan, kembali di Timur Tengah, kemudian Rusia Ukraina panas lagi, kemudian adanya The Fed potong suku bunga gitu kan, kemudian geopolitiknya gimana, tiba-tiba marketnya drop gara-gara Trump menang, balik lagi dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan 2024 ini merupakan tahun yang sangat hebat sekali ya untuk di XAUUSD. Tapi untuk XAUUSD selama 2024 kalau kalian pikirannya buy only itu juga nggak masalah. Ini marketnya sudah gila sih, karena kalau dilihat ya selama tahun 2024 ya, kalau dilihat dari awal Januari 2024 sampai sekarang nih ya, dari Januari tanggal 1 tanggal 2 di sini ya, kita opennya di sini tanggal 2 Januari di sini, kenaikannya maksimal itu kemarin sejauh 35%. Penurunannya itu hanya minus 3% doang. Jadi kalian bayangin 2024 itu sejauh 7.295 pip atau sejauh 35,38% kenaikannya harga emas cuma 1 tahun. Ini hebat banget sih. Ya, ini benar-benar hebat banget pergerakan emas kemarin. Oke, jadi sekian aja ya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi untuk mengembangkan channel YouTube Amandana. Kemungkinan saya akan balik lagi nanti di tanggal antara tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari atau enggak tanggal 3 atau enggak nanti tanggal 6, tergantung bagaimana situasi marketnya, apakah akan ada volume atau enggak. Itu aja. Oke, jadi selamat hari Natal bagi teman-teman yang merayakan. Selamat tahun baru 2025. Semoga apa yang kalian inginkan di tahun 2025 bisa tercapai. Apapun yang terjadi di 2024 itu semoga bisa menjadi batu loncatan untuk bisa lebih baik ke depannya. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD bersama Amandana tahun depan Januari 2025. Bye.